Halo guys, jumpa lagi dengan saya di GTID Tutorial. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial yang sangat menarik, yaitu kita akan menginstal yang namanya aplikasi monitoring server pada Proxmox. Ya, saya contohkan ini ya. Nih gambarnya, contoh gambarnya seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah server Proxmox dan sini saya sudah menginstal Linux Ubuntu LXC ya, versi LXC ini versi LXC-nya nih. Ini LXC ya, Ubuntu LXC. Nah, saya harap jika kalian ingin mengikuti tutorial ini, kalian tuh sudah menginstal Linux Ubuntu versi LXC pada Proxmox kalian ya. Di sini Linux Ubuntu LXC-nya sudah saya running ya. Sudah saya hidupkan nih. Buktinya dia minta login dan sini IP-nya di 130 ya. Untuk IP Linux Ubuntu LXC-nya di 30 airannya ya. Dan untuk IP Proxmox itu di 253 ya. Oke. Nah, kalian masuk ke situs yang namanya GitHub dari repository Pulse di sini ya, repository Pulse. Oke. Nah, jika sudah kalian masuk untuk installnya, kalian klik install option. Nah, di sini ada beberapa kategori 1, 2, 3 dan 4. Jika ingin menginstal langsung di LXC container lain Linux Ubuntu, kalian pilih nomor 1. Jika ingin menginstal via Docker, kalian pilih nomor 2. Nomor 3 Kubernetes dan nomor 4 bare metal ya, atau sistem D. Nah, berhubung kita ingin menginstal di Linux Ubuntu yang versi LXC, kita pilih nomor 1 LXC installer. Kalian klik di quick install. Nah, di sini saya sudah login ke Linux Ubuntu yang monitoring my ID ini ya. Dan untuk dijadikan server monitoring oleh Pulse nantinya ya. Oke, di sini kita sudah login dan di sini saya sudah login juga di Proxmox servernya ya. Di Proxmox servernya di host Proxmox ya. Oke. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kita melakukan instalasi Pulse-nya. Kalian copy yang nomor 1 ini, kalian klik saja ini, klik copy ini ya. Klik sini juga bisa atau klik di sini juga bisa, terserah ya. Mau saya recommended yang ini saja, kalian copying ini, klik sini saja. Oke, kita lanjut, kita pastekan di sini di layar ya. Seperti ini. Dan ini saya besarin saja. Sebentar ya. Kita besarin hurufnya ya biar teman-teman bisa melihat. Nantinya view mana ya, zoom oke, sudah saya zoom ya. Oke, dan ini scriptnya kita pastikan di sini. Script perintahnya kita pastikan di Linux Ubuntu LXC ya, bukan di mesin Proxmox induknya, bukan ya, tetapi di kontainer di Linux Ubuntu LXC yang sudah kita install ya. Langsung saja kita klik enter ya, kita tunggu di sini ya, kita tunggu proses instalasi Pulse. Dia akan mendownload ke GitHub dari Pulse-nya. Oke, kita tunggu di sini. Dia akan menginstal download agent dari Pulse-nya. Oke, proses download selesai dan dia akan oke, di sini selesai. Nah, di sini ada ada 3 perintah di sini untuk melihat sistem status Pulse-nya, untuk ngecek status, dan ini untuk ngerestart Pulse-nya, dan ini untuk melihat logs dari Pulse-nya ya. Oke, untuk portnya di sini
dia sepertinya otomatis ya. Oke, di sini kita coba buka, langsung saja kita buka, kita copy ya, dan kita copy di sini. Tetapi sebelum kita menjalankan itu, kita akan sambil melihat lognya ya. Oke, enter, dan ini logs dari Pulse. Saya split biar kalian enak. Di sini kita enter. Nah, di sini ya. Nah, di sini sudah jalan ya. Oke. Nah, di sini untuk melanjutkan setup wizard dari Pulse-nya, kalian klik yang show other retrieve method. Nah, di sini ada access token, direct file access tokennya. Ini perintahnya ini kita copy, kita masuk ke sini, ke LC container yang kita jalanin tadi, kita cek token. Nah, dan ini kita copy tokennya. Jangan lupa kalian copy tokennya seperti ini. Cukup di blok saja karena ini di Mobile Extend ya. Oke, kalian kopikan di sini saja. Nah, sini akses tokennya, kita klik unlock wizard. Nah, di sini kita akan disuruh initial security setup. Oke, di sini kita coba ganti username-nya, kita ganti GTID tutorial. Dan sini kita masukin password. Jika kalian ingin generate sini bisa, kalian mau custom bisa. Di sini coba kita custom saja untuk passwordnya. Diusahakan passwordnya itu panjang, huruf besar, huruf kecil, dan simbol ya. Oke, di sini ada terms, ada likes, ada ducks, ada mengikuti sistem. Nah, kita akan coba yang versi duck aja ya. Oke, di sini kita untuk melanjutkan proses instalasi, kita klik complete setup. Nah, di sini ada important ya. Dan ini ada passwordnya kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini nggak apa-apa lah ya, passwordnya kita buat seperti ini, tapi passwordnya ini bisa kita rubah ya nantinya. Nanti passwordnya kita bisa rubah, dan passwordnya kita copy saja dan klik continue. Oke, di sini sudah masuk GTID tutorial, dan ini hanya tutorial saja ya teman-teman ya. Password kita kopikan. Nah, dan ini tampilannya ya. Nah, ini tampilan dari website dari Pulse-nya ya. Oke, sebelum lanjut kita ke tahapan berikutnya, kita coba klik menu setting. Di sini ada apa aja? Klik menu setting, dan kalau kita klik menu setting, dia menujunya ke sini ya teman-teman ya. Dan ini ada menu logout. Oke, dan ini ada menu authentication. Di sini ada ching. Nah, ching bisa kita password tadi, password chingnya. Dan ini ada sebuah URL. Saya juga connect Pulse to identity provider, register client. Dan ini untuk mengganti password ya. Untuk mengganti passwordnya kita bisa di sini, kita klik change password, masukkan password yang lama dan masukin password baru, change password ya. Oke, di sini misalnya kita akan contohnya kita akan merubah password yang lama, kita rubah passwordnya ya. Kita rubah password yang lama. Di sini kita akan rubah password yang lamanya seperti ini, change password. Nah, password yang lamanya sudah kita rubah. Dan kita coba login lagi dengan username yang sama, tapi passwordnya sudah beda ya. Nah, sini passwordnya sudah kita ganti. Dan ini ada rotate credential. Coba kita klik rotate credential, nih ada apa di sini? Nah, kalau kita rotate, kita kebalik lagi ke tampilan awal waktu kita setup user dan password tadi, kita bisa generate atau custom di sini.
Nah, harus bisa kita ganti username-nya juga. Jadi misalnya Budi, dan password yang baru tadi yang kita buat, atau password ya, kita buat password yang baru bisa di sini. Misalnya apa, misalnya di sini, di sini kalian klik rotate ya, maka akan terganti username dan password yang baru. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, ingat ya. Oke, klik tanda gembok ini ya, klik tanda gembok ini. Nah, ingin ganti password, kalau ganti password aja kalian itu klik yang change password, masukin password yang lama dan password baru. Kalau ingin membuat password saja yang ini ya teman-teman ya, masukin password lama, password baru. Jika ingin berubah username dan password, kalian klik rotate kredensial, klik custom, kalian bisa custom, ganti nama, ganti password yang baru ya, tidak perlu masukin password yang lama. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, ingat ya, klik setting, klik menu setting, klik lambang gembok ini ya, authentication ya. Oke, untuk ganti user sama password. Oke, saya harap kalian sudah ngerti cara mengganti username dan password. Kita lanjut ke proses tahapan, yaitu memasukkan host dari Proxmox ya. Kita klik di sini, klik Discover. Discover ini menunya sama seperti di Mikrotik ya. Ada menu Discover Network. Nah, kalau kita klik menu Discover, dia akan mendeteksi di dalam suatu jaringan itu ada berapa host Proxmox yang online ya. Atau singkatnya kalau kita mengakses Mikrotik itu ada berapa Mikrotik yang ada di dalam suatu jaringan itu ya teman-teman ya. Oke, kita klik refresh saja. Kita tunggu. Nah, di sini dia sudah mendeteksi host Proxmox. Di host Proxmox kita kan ada satu nih, IP 192.168.100.253. Ini host Proxmox kita 100.253 ya. Sama ya. Oke, nih hostnya 100.253, di sini 100.253 ya, sama ya hostnya ya. Oke, nah jika ini sudah dia masih scanning network, nah kita klik yang ini. Nah, kita klik ya, di Proxmox PA yang ini. Nah, untuk melanjutkan kita bisa klik manual setup di sini. Nah, kalian klik manual setup, kalian klik monitoring, kalian bisa klik di sini, atau kalian bisa klik komen ini. Nah, untuk melanjutkan supaya ini bisa terintegrasi dari server ke mesin Proxmox, kalian klik yang tadi yang saya ulangi lagi ya, klik di quick setup, klik di quick token setup, quick setup, kalian copy yang ini. Nah, kalian copy yang ini, kalian masuk ke Proxmox servernya, ke host Proxmox ya. Sini saya cek if config. Nah, banyak nih, karena saya menginstal LXDA, maka dia prosesnya banyak ya teman-teman. Nah, ini nih ya, IP-nya ya 253, kita sudah masuk. Oke, kita langsung aja kita kopikan perintahnya di sini, kita enter. Nah, kalian pilih nomor 1, ditunggu, pilih nomor 1 ya, ketik pada keyboard angka 1, maka dia akan otomatis menjalankan proses instalasi ya. Oke, nah di sini kita tunggu saja ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai proses setup pulse pada mesin host Proxmox-nya langsung. Kita tunggu, dan dia di sini sepertinya mengecek temperatur monitoring setup. Dia akan setup temperatur monitoring. Nah, kita tunggu ya. Oke.
Nah, di sini videonya saya percepat ya. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini proses instalasinya sudah selesai ya. Di sini sudah selesai. Nah, seperti ini ya. Ini sepertinya ada proxy, ada temperature register. Seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Dia udah selesai ya. Sudah selesai dan kita bisa clear. Oke. Nah, di sini sambil itu kita bisa melihat kita coba langsung ke Proxmox-nya aja. Nah, di sini Proxmox. Nah, di sini di Proxmox-nya di sini saya sudah menginstal kontainer, ada beberapa kontainer LXC. Ada 20 LXC kontainer dan 1 PM ya. Sini sudah saya pasang. Oke, nah di sini proses integrasi dari server Pulse ke host Proxmox ini sudah berhasil dengan status online. Nah, oke, di sini ada backup server. Di sini kita tidak ada backup server ya. Di sini kita tidak ada mail gateway. Kita hanya ada nodes Proxmox-nya saja, dan ini kita bisa klik ya. Di sini kita bisa ngeklik, kita bisa tes connection. Nah, ini connection sudah bisa kita tes ya. Nah, oke. Oke. Nah, ini tampilan di awalnya ini. Nah, di sini ada host Proxmox-nya. Nah, di host Proxmox-nya ini kita sudah menginstal kontainer ya. Ada 20 LXG dan 1 PM ya. Oke, nah di sini ada sepertinya ini ada up 21 Honeyget, ini PM ya guys ya. Dan ini memorinya 84% memori ya. Oke lah, sudah 84% ya, dengan memori 4 GB, pemakaian sudah 3 GB. Dia ada warning warna kuning seperti ini ya. Dan ini LSC container, kita bisa lihat CPU-nya berapa persen dia ada, dan masa uptime-nya ini 2 jam ya. Ada PMID-nya, di sini ada tipe LXC, PM, dan memori. Di sini memorinya, jumlah memori yang kita setup, dan ini ada hard disknya, berapa persen yang telah terpakai hard disknya. Ini lengkap ya, lengkap sekali teman-teman ya. Oke, nah untuk PM yang tidak terdeteksi disknya berapa, di sini ini hanya PM Windows ya. Kalau yang ini PM Windows up 21, ini PM Windows. Nah, ini ada storage, kita bisa ngelihat storage lagi, storage. Nah, ini ada storage dari storage host dari Proxmox ya. Dia ada Cloud Film khusus cuan. Nah, ini host dari Proxmox ya, nih. Hard disk yang ada di host Proxmox ya. Kalau yang storage ini hard disk yang ada di host Proxmox. Untuk khusus cuan ini udah 15% dari penggunaan. Untuk local PM nih baru 1%-an ya. Untuk SSD Midas Force ini masih 0%. Untuk Cloud 2 Tera nih masih 0%, belum ada penggunaan. Dan ini ada Node dari Node panel Proxmox-nya ini. Proxmox saya pakai yang versi 8.4.14 ya. CPU 13%. CPU dari 24 core hanya terpakai 3% ya, dari 24 core. Prosesornya, ini memori ini 55 GB terpakai nih, 22%, 12 GB yang terpakai. Hard disk totalnya sistemnya ini hanya terpakai 8% dari 94 GB ya. Jumlah storage-nya ada 5 ya di sini. 1 2 3 1 2 3 4 ya.
4 hard disk ya. Jumlah storage ada 4, jumlah hard disk ada 4, tapi di sini dihitung storage-nya ada 5. Mungkin di partisi lah ya kali ya. Ada di replication ini tidak ada. Untuk di backup ini ada dari hostbox-nya belum ada backup saya ya. Oke, balik ke overview ya. Kita coba bisa klik di sini di enup-nya ini bisa kita klik di sini. Nah, jika kita klik di enup ini, enup satu lokal ini, dia akan muncul guys overview, IP-nya berapa, root-nya, directory root sekian ya, dari network interface sekian ya. Oke, tapi sayangnya di sini di Pulse ini sepertinya tidak ada suhu ya. Untuk mendeteksi suhu hard disk itu, untuk mendeteksi menu suhu hard disk itu tidak ada sepertinya di sini. Dan di sini kita juga tidak bisa apa ya? Tidak bisa ngerestart kontainernya ya. Untuk ngerestart kontainernya itu tidak ada, cuma ada stop, ada menu stop, ada sepertinya ada menu stop saja di sini ya. Dan ini ada menu reset. Di sini bisa kita, kalau kita ingin ngeklik LXC, kita bisa klik menu LXC di sini bisa. Nah ya. Oke. Nah, di sini kita bisa klik menu LXC saja, bisa, dan ini akan muncul menu LXC. Kalau kita mengklik PM, di sini dia muncul yang PM saja ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, di sini ada running, stop, nggak ada stop, nggak ada yang di stop ya. Udah, jadi seperti itu ya. Di sini ada Docker. Nah, Docker. Jika kalian itu apa ya, ingin mengintegrasikan di Docker, itu bisa pakai Docker di sini ya. Nih di menu Docker sini ada API Docker kalian bisa generate tokennya untuk Docker, bisa. Nah, di sini ada kalian bisa nge-add host agent juga di Linux, OS, Windows, kalian bisa add host agentnya ya. Jadi seperti itu. Dan ini kita bisa explore lebih banyak lagi ya. Password login on. Oke, dan ini menu tadi yang change password, untuk mengganti username dan password kalian klik ini. Dan ini ada single sign on, connect plus your identity. Nah, kalian bisa oprek lah ya. Dan di sini ada alert, di sini tidak ada alert ya, tidak ada alert. Kalau ada alert dia akan muncul di sini alert status. Dan enable alertnya kita aktifin saja ya, supaya kalau ada masalah, ada yang mati salah satu kontainer, maka dia akan keluar alert ya. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini ada menarik di alert ini, kalian bisa klik story di sini. Ada threshold. Nah, threshold di sini. Ada warning threshold sini, dan ada notifikasi ya. Nah, ini ada yang sangat menarik nih. Kalian ingin mengaktifkan notifikasi, nah kalian klik enable sini. Nah, jika kalian klik enable, kalian ingin setup jika kalian mempunyai server mail, kalian bisa set isi di sini server mail kalian. Nah, kalian isikan di sini addressnya kemana dia ngirim, from, dari, dan tujuan ya. Nah, maka kalau ada alert notifikasi terhadap kontainer kalian, program kalian, maka dia akan ngirim via email ya, untuk melakukan pemberitahuan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Wah, sangat menarik sekali ya untuk menu fitur alert notifikasi via email. Di sini saya matikan saja ya. Saya tidak pakai, berhubung saya tidak ada mail server, saya tidak pakai ya. Saya matikan. Oke guys, mungkin itu saja ya. Oke lah ya, mungkin itu saja review tentang server monitoring memakai via Pulse ya.
Oke, yang ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar. Eh, Jangan lupa dibantu channel GTID tutorial ini supaya terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol like ya. Ingat ya, subscribe itu gratis, tidak berbayar. Oke, kalian bebas subscribe jika kalian sudah login ke email Google kalian. Otomatis kalian bisa nge-subscribe YouTube channel GTID tutorial ini ya. Oke, jangan lupa di like-nya juga, dan jangan lupa ramaikan komentar. Jika kalian tertarik dengan konten ini, silakan kalian share ke media sosial kalian biar teman kalian yang belum tahu menjadi tahu, semua orang yang belum tahu menjadi tahu semua. Thank you, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam GTID tutorial.